Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau yang secara ilmiah dikenal sebagai siklus hidrologi adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini memastikan ketersediaan air bersih di planet kita tetap terjaga. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam siklus air. Yang pertama, penguapan evapotranspirasi. Proses ini merupakan awal dari siklus air. Matahari memancarkan panas yang menyebabkan air di permukaan bumi menguap. Ada dua sumber utama penguapan. Yang pertama, evaporasi, penguapan air yang terjadi dari badan air permukaan seperti laut, samudra, sungai, dan danau. Molekul air berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi, penguapan air yang berasal dari jaringan tumbuhan. Tumbuhan menyerap air melalui akar dan melepas uap air ke atmosfer melalui stomata atau pori-pori kecil pada daun. Kombinasi dari dua proses ini disebut evapotranspirasi. Yang kedua, pengembunan kondensasi. Saat air uap dari hasil evapotranspirasi naik ke atmosfer, ia akan mengalami pendinginan seiring dengan bertambahnya ketinggian. Karena suhu di atmosfer bagian atas lebih rendah, uap air tersebut kemudian berubah kembali menjadi titik-titik air kecil atau kristal es yang sangat halus. Kumpulan titik-titik air dan kristal es inilah yang membentuk awan. 3. Curahan atau presipitasi. Titik air di dalam awan saling bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan air yang lebih besar. Ketika tetesan air tersebut terlalu berat untuk ditopang oleh arus udara di atmosfer, air akan jatuh ke permukaan bumi. Proses inilah yang kita kenal sebagai hujan. Di daerah dengan suhu yang sangat rendah, presipitasi dapat berbentuk salju, air es, atau hujan es. Penyerapan infiltrasi. Setelah air sampai di permukaan bumi melalui precipitasi, air tersebut akan mengalir di atas permukaan tanah, menjadi run-off atau meresap ke dalam tanah. Proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan bantuan disebut infiltrasi. Sebagian air infiltrasi akan diserap oleh akar tumbuhan untuk proses transpirasi. Bagian lagi akan terus meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam, perkolasi, dan mengisi cadangan air tanah atau akuifer. Air tanah ini dapat mengalir kembali ke sungai atau laut, atau muncul kembali ke permukaan sebagai mata air. Siklus berulang. Air yang mengalir di atas permukaan atau runoff akan terkumpul kembali di sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut, siap untuk melalui proses evaluasi kembali. Inilah mengapa jumlah air di bumi cenderung tetap dari waktu ke waktu, hanya wujud dan lokasinya saja. Baik, saya akan menjawab 3 pertanyaan tentang siklus air. Yang pertama, siklus air bagi makhluk hidup dan lingkungan. Siklus air bukan sekedar perpindahan air, melainkan sistem pendukung kehidupan global. Yang pertama, penyediaan air bersih melalui proses evaporasi dan kondensasi. Air laut yang asin mengalami pemurnian alami sehingga turun menjadi hujan yang tawar dan dapat dikonsumsi. Yang kedua, pengaturan suhu bumi. Perpindahan air membantu mendistribusi panas matahari secara merata, mencegah suhu bumi menjadi terlalu panas atau terlalu dingin. Yang ketiga, pemeliharaan ekosistem. Air hujan menguasai sungai, danau, dan air tanah yang menjadi sumber hidrasi bagi tumbuhan dan hewan, serta habitat bagi organisme akuatik. Yang keempat, transportasi nutrisi. Aliran air membantu membawa mineral dan nutrisi dari tanah ke perakaran tumbuhan yang kemudian menjadi dasar rantai makanan. Yang kedua, dampak aktivitas manusia terhadap siklus air. Itu terdiri dari penembangan hutan. Tanpa pohon, proses transpirasi berkurang sehingga curah hujan menurun. Selain itu, ketiadaan akar menyebabkan air hujan tidak terserap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir ke permukaan dan menyebabkan banjir. Yang kedua, pembangunan pemukiman. Pengaspalan jalan dan penutupan lahan dengan beton menghalangi air meresap ke pori-pori tanah. Hal ini menurunkan cadangan air tanah dan meningkatkan risiko kekeringan saat kemarau.
Yang 3, pencemaran udara. Gas buang industri dan kendaraan dapat bercampur dengan uap air di awan, menghasilkan hujan asam yang merusak tanaman dan kualitas air pemukiman. Yang keempat, penggunaan air berlebihan. Pengambilan air tanah secara masif dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah dan intrusi air laut ke daratan. Pertanyaan yang ketiga, upaya menjaga keseimbangan siklus air. Untuk memastikan keberlangsungan siklus ini, diperlukan tindakan preventif dan koreaktif. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan, menanam kembali hutan yang telah gundul dan membuat ruang terbuka hijau di perkotaan untuk meningkatkan daya serap air. Yang kedua, pembuatan lubang biopir dan sumur resapan. Teknologi sederhana ini membantu mengalir air hujan langsung ke dalam tanah daripada membiarkannya terbuang ke selokan. Yang ketiga, penghematan air. Mengurangi penggunaan air dalam kegiatan sehari-hari untuk menjaga stabilitas cadangan air tanah. Yang keempat, pengolahan limbah. Memastikan limbah domestik dan industri diolah sebelum dibuang ke sungai agar tidak merusak kualitas air dan siklus hidrologi.